Shalom, perkenalkan, nama saya Lili Kogoya, program studi manajemen pendidikan Kristen. Mata kuliah manajemen pendidikan berbasis TI, dosen pengampu Dr. Maison Immanuel Daud, MPDK, Dr. Johnny Lagusian, MPD. Di sini saya akan bahas materi, topiknya landasan teoretik manajemen pendidikan Kristen. Nah, teori-teori manajemen pendidikan Kristen ini ada dua, teori manajemen klasik dan manajemen modern. Nah, jadi teori manajemen klasik ini mencakup konsep-konsep dasar tentang pengorganisasian, pembagian, dan peningkatan efisiensi. Sedangkan teori manajemen modern ini mendepankan pendekatan yang lebih fleksibel, berbasis tim, berorientasi pada sumber daya karyawan, serta menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dan pemberdayaan SDM. Nah, pendekatan dari manajerial berbasis nilai-nilai ini, nilai-nilai Kristen dalam pendidikan ini tentu yang pertama kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Nah, bagaimana kita seorang pemimpin harus menjadi pelayan. Yang kedua, pengambil keputusan berdasarkan prinsip Kristiani, yang mana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita prinsip-prinsip kasih, saling mengasihi, dan yang ketiga mengembangkan karakter iman dalam proses pendidikan. Dan bagaimana kita sebagai seorang pemimpin di mana kita kerja, kita harus kembangkan apa yang karakter-karakter Kristiani atau prinsip-prinsip yang ada dalam proses di mana pendidikan yang kita kerja atau kita tempuh. Yang keempat, penghargaan terhadap keahlian sosial atau tanggung jawab sosial. Yang kelima, pembina hubungan yang sehat dalam komunitas. Nah, tentu kita sebagai seorang pemimpin yang baik, dalam kita pimpin, kita harus bekerja sama, komunikasi dengan anak-anak sekolah di sekolah maupun di sekeliling kita, harus komunikasi, segala hal itu harus transparan, maka hubungan yang nanti akan jadi sehat. Kemudian ada juga perbedaan persamaan manajemen pendidikan Kristen dengan manajemen pendidikan umum. Nah, mari kita melihat di dalam manajemen pendidikan Kristen dan manajemen pendidikan umum ini memiliki tujuannya yang sama sebenarnya. Tujuan yang sama, namun pendidikan umum ini tujuannya sama, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, yang berkualitas. Nah, kemudian masuk dalam prinsip-prinsip manajemen pendidikan Kristen. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Tentu yang pertama prinsip kasih, keadilan, pelayanan dalam manajemen pendidikan Kristen. Nah, prinsip ini tentu contoh-contoh sudah diajarkan oleh atau dicontohkan juga bagi Yesus Kristus. Nah, di sini ada 3, transparan, integritas, dan akualitas, yang mana dalam manajemen pendidikan Kristen transparan ini harus terbuka, jujur dalam hal semua, baik itu dalam keuangan, SDM, di mana kerja kita harus transparan dalam mengatur setiap proses, itu harus transparan. Kemudian integritas dalam manajemen pendidikan Kristen. Nah, tentu dalam manajemen pendidikan Kristen integritas berarti bertindak sesuai dengan
ajaran Alkitab, serta menunjung tinggi kejujuran dan etika moral itu sangat penting sekali dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan. Nah, terus yang ketiga, akualibilitas dalam manajemen pendidikan Kristen. Yang mana akualibilitas ini berbicara pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, salah satunya contoh. Nah, jadi akualibilitas dalam pengelolaan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian visi dan misi ini dalam manajemen pendidikan Kristen tentu dalam konteks pendidikan Kristen, visi yang harus mencerminkan tujuan ilahi kehidupan siswa dan komunitas. Komunitas pendidikan secara keseluruhan tentu. Nah, jadi nilai-nilai Alkitab yang mendasari visi itu, yang pertama bisa melihat dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13 itu tentang kasih. Nah, kemudian bisa melihat juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dia berbicara kebenaran. Nah, kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat 3 itu dia kerendahan hati. Dan juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dia berbicara pengundusan. Jadi setiap visi misi ini dia ada didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu kami sebagai orang percaya atau pemimpin seorang jiwa pemimpin yang Kristen harus mendasari visi misi berdasarkan Alkitab, karena semua visi dan misi itu ada didasari juga di dalam Alkitab. Kemudian nilai-nilai Alkitab yang mendasari visi. Nah, di situ juga ada juga di dalam Alkitab, Amsal pasal 4 ayat 7 dia berbicara pendidikan itu sebagai panggilan. Kemudian Markus pasal 10 ayat 45 dia berbicara melayani. Kemudian Roma pasal 12 ayat 2 dia berbicara pembentuk karakter juga. Kemudian Matius pasal 22 39 itu mengasihi sesama, saling mengasihi. Itu ada berbicara juga kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi sebagaimana kita seorang pemimpin saling mengasihi seperti mengasihi kita diri sendiri, mengasihi orang lain juga sesama di mana kita kerja. Kemudian bagaimana visi dan misi mengarah kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, salah satu contohnya di dalam aplikasi ya. Jadi dalam kebijakan kurikulum ini, jika visi dan misi lembaga pendidikan berfokus pada pembentuk karakter Kristen, maka kebijakan kurikulum itu akan mengintegrasikan ajaran-ajaran moral dan juga spiritual dalam setiap mata pelajaran, seperti pengarahan tentang nilai-nilai kasih, kejujuran, atau ilmu seperti PPKN, seni ilmu pengetahuan sosial. Kemudian menetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek. Nah, jadi fungsi daripada visi ini sebagai paduan jangka panjang, sementara visi ini dikembangkan langkah praktik untuk pencapaiannya. Jadi pengelolaan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pembelajaran logistik tujuannya ada 3. Nah, yang pertama pengelolaan dengan fasilitas dan infrastruktur seperti mengunjang pembelajaran karakter atau infrastruktur yang ada harus memungkinkan siswa untuk berkembang dalam semua aspek kehidupan mereka. Yang kedua itu ruang ibadah atau kegiatan rohani. Nah, di mana itu seperti ruang doa atau ruang ibadah atau tempat untuk rekrut rohani sangatlah penting, karena dalam pendidikan Kristen ini sangat-sangat penting sekali perlu kembangkan dalam ibadah-ibadah atau karakter Kristen, prinsip-prinsip Kristen.
itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga lingkungan yang menghargai nilai Kristen. Nah, jadi sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Kristen, seperti kebersihan, keteraturan, dan keharmonisan. Nah, sudah kesimpulan yang berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa di sini pertama, manajemen pendidikan Kristen ini merupakan suatu proses yang pengelolaan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas dan efisiensi, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai Kristen. Jadi teori manajemen ini baik klasik dan modern tetap relevan digunakan dalam pendidikan Kristen. Nah, namun perlu diintegrasikan dengan prinsip iman seperti kasih, keadilan, pelayanan, dan integritas. Dengan demikian, seluruh aspek manajemen sumber daya manusia, keuangan maupun fasilitas harus selaras dengan tujuan utama itu pendidikan Kristen, yaitu membentuk pribadi yang beriman, berkarakter, dan siap melayani sesama. Jadi secara keseluruhan manajemen pendidikan Kristen ini merupakan integrasi antara ilmu manajemen dan nilai-nilai spiritual, bertujuan menghasilkan pendidikan yang holistik, yaitu mencakup aspek intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebih sekian, terima kasih. Shalom.